Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kameramen selalu selamat dalam perang? Dalam pembahasan kali ini, jika memang salah mohon dikoreksi, jika kurang ditambahkan, jika keliru tolong sama-sama kita perbaiki. Baik, mengacu pada pertanyaan mengapa kameramen selalu selamat dalam perang, maka kita harus memulainya terlebih dahulu dengan sebuah aturan. Aturan perang yang diatur dalam Peraturan Konvensi Jenewa 1949. Bagi coy-coy sekalian yang belum pernah mengetahui tentang peraturan ini, silahkan disimak. Karena sebrutal apapun perang, ternyata masih ada hukum yang mengaturnya, meski pada kenyataannya di lapangan hukum itu tidak mengikat. Masih banyak saja yang kena dampak dari serangan musuh, entah itu terluka atau bahkan meninggoy. Oke, di akhir akan saya coba simpulkan jawaban dari pertanyaan mengapa kameramen selalu selamat dalam perang. Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Sebenarnya peraturannya sudah dibuat pada tahun 1864, 1906, dan 1929, dan memang sudah ada 3 konvensi Jenewa. Kemudian pada tahun 1949 ditambahkanlah menjadi yang keempat, setelah negosiasi yang dilakukan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, istilah tunggal konvensi Jenewa ini biasanya kebanyakan merujuk pada perjanjian di tahun 1949. Jadi biar kalian tidak bertanya-tanya mengapa peraturannya dibuat pada tahun 1949 setelah perang selesai. Jadi ingat, peraturannya itu dibuat sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Bahkan sejak Perang Dunia Pertama pun sudah dibuat terlebih dahulu. Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Meski konvensi ini diadopsi pada tahun 1949 seusai Perang Dunia Kedua. Namun 4 konvensi Jenewa masih berlaku hingga kini. Dalam peraturan konvensi Jenewa ada 4 konvensi Jenewa. Kita mulai dari konvensi pertama. Konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan, dan lain-lain. Konvensi ini melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu, dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini juga memberikan hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka. Lalu konvensi kedua. Kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang dalam konvensi pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal. Konvensi ketiga, kesepakatan yang dibuat pada konvensi 1949 tentang tawanan perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada konvensi pertama. Secara spesifik, tawanan perang hanya diperbolehkan memberikan nama jabatan dan nomor identitas mereka kepada para penangkapnya. Pihak manapun tidak boleh memakai metode penyiksaan untuk menggali informasi dari tawanan perang. Dan konvensi keempat, dalam konvensi ini, warga sipil berhak mendapat perlindungan dan perlakuan manusiawi yang sama, seperti tentara yang sakit atau terluka, seperti tertuang dalam konvensi pertama. Lalu dalam penerapan konvensi Jenewa, peraturan itu dilakukan seperti berikut. Yang pertama, konvensi Jenewa.
berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara meski tanpa deklarasi perang. Yang ketiga, konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara yang menjadi lawannya tidak menandatangani. Tapi aturan ini hanya berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi. Lalu ada juga hukum kemanusiaan internasional atau yang disingkat dengan IHL. Adalah serangkaian hukum internasional yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata. IHL melindungi semua korban perang termasuk warga sipil, kombatan yang terluka, ditangkap, atau sudah menyerah. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata baik negara atau organisasi di luar negara terikat oleh IHL. IHL juga dikenal sebagai hukum perang dalam konflik bersenjata yang aturannya tertuang dalam 4 Konvensi Jenewa 1949. Hukum perang ini bersifat universal. Di dalam perang, aturan ini berlaku. Poin 1, merawat korban luka, sakit, haram baik mereka kawan maupun lawan. Yang kedua, perlakuan manusiawi terhadap tawanan. Yang ketiga, perlindungan terhadap properti dan individu. Yang keempat, menghormati palang merah dan entitas kemanusiaan. Yang kelima adalah hanya boleh menyerang target militer. Yang keenam, membatasi penggunaan kekerasan. Yang ketujuh, tidak boleh ada penyiksaan fisik dan moral terhadap individu, khususnya ketika ingin menggali informasi dari mereka atau pihak ketiga. Nah, mengacu pada poin ketiga yaitu perlindungan terhadap properti dan individu, serta poin kelima hanya boleh menyerang target militer, maka dari itulah mungkin sebab musabab kenapa kameramen bisa selamat dalam perang. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada tambahan mengapa kameramen bisa selamat, silahkan kalian komentar di mana, di komentar aja lah. Tentang ini bagaimana menurut kalian coy?